Lo orang semua pada tahu kan Khalifah Umar bin Khattab. Tapi lo orang semua udah pada tahu belum ketika Umar bin Khattab mengatur keuangan negaranya? Jadi gini kan, di negara manapun biasanya keuangan itu adalah simbol kedaulatan negara. Negara yang kagak memiliki uang sendiri itu menunjukkan negara tersebut bukanlah negara yang berdaulat. Nah, sehingga pada zaman kekhilafahan Umar bin Khattab membuat kebijakan untuk mengatur keuangan negara. Pokoknya, lo orang beruntung deh nonton video ini. Dan tonton sampai selesai, karena ini akan sangat bermanfaat. Dan dukung gue, bantu untuk mengembangkan channel ini. Kebijakan mengatur keuangan negara pada zaman Umar bin Khattab secara sederhana kala itu terjadi bahwa segala kebijakan terkait dengan upaya untuk menjaga stabilitas uang sebagai alat tukar atau transaksi. Nah, kebijakan tersebut terkait juga dengan distribusi keuangan atau proses pencetakan uang, jumlah uang yang beredar, dan kebijakan teknis lainnya yang bertujuan untuk menjaga nilai keuangan. Ya, menjaga nilai keuangan negara maksudnya. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar masih hidup, umat Islam pada zaman itu belum memiliki mata uang sendiri sebetulnya. Karena kala itu masih menggunakan mata uang yang berlaku pada masa zaman itu, yaitu mata uang dari Persia dan Romawi. Sebagai superpower pada zaman Islam belum jaya, dan ada beberapa kebijakan yang Umar bin Khattab lakukan tentang mengatur keuangan negara yang dipimpinnya. Poin pertama, Umar bin Khattab mulai mencetak mata uang negaranya secara resmi. Jadi udah mulai mencetak keuangan negara sendiri gitu. Sekitar 18 Hijriah, Umar bin Khattab memutuskan untuk melakukan percetakan mata uang negara secara resmi. Pada saat itu, mata uang yang dicetak terbuat dari perak dan diberi nama seperti mata uang Persia, yaitu mata uang dirham. Ukuran dan bentuk bisa dibilang sama persis. Hanya yang membedakan kalau mata uang dirham Islam terdapat tulisan Alhamdulillah dan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian poin yang kedua, Umar bin Khattab sangat melarang yang namanya perdagangan uang kala itu. Dinar dan dirham dilarang keras diperjualbelikan sebagai sebuah komoditas. Tujuannya untuk apa? Ya untuk membangun stabilitas dan ketersediaan uang agar tetap terjamin. Pada poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, Umar bin Khattab sangat melarang menimbun yang namanya uang. Dan beliau sangat mengecam keras orang-orang kaya yang senang dengan yang namanya menimbun uang dan kekayaan. Umar bin Khattab menghimbau kepada para saudagar atau para pengusaha-pengusaha untuk menggunakan uangnya yang dimilikinya dalam sebuah investasi secara langsung. Jadi Umar bin Khattab menghimbau seperti itu. Umar bin Khattab pun melarang orang-orang menimbun emas dan perak atau dinar dan dirham. Larangan menimbun uang dikarenakan kemampuan negara dalam mencetak uang masih terbatas. Jika uang ditimbun dalam jumlah banyak, dikhawatirkan terjadi kelangkaan dalam peredaran keuangan. Keuangan yang dicetak resmi oleh negara atau keuangan Islam lah. Alasan inilah yang mendasari Umar bin Khattab mengambil kebijakan melarang masyarakat menimbun uang dinar dan dirham dalam jumlah yang banyak tentunya. Poin keempat, Umar bin Khattab sangat melarang juga yang namanya penggunaan uang palsu. Karena pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab menjadi masalah besar ketika adanya pemalsuan uang. Banyak orang mencetak dinar dan dirham tapi palsu dengan bahan yang tidak standar. Sehingga kala itu Umar bin Khattab melakukan standarisasi dan menjadi alasan untuk mencetak uang negara Islam secara resmi. Ini keren banget ya. Poin kelima, Umar bin Khattab sempat menerbitkan cek juga loh. Jadi Umar bin Khattab sempat menerbitkan cek secara terbatas sebagai alat transaksi. Umar memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menuliskan sebuah perintah pemberian uang kepada orang yang memegang surat perintah tersebut. Kemudian surat perintah tersebut dicap stempel oleh negara. Kemudian Baitul Mal yang menerima surat perintah tersebut akan memberikan sejumlah uang yang tertulis dalam surat perintah. Konsep ini kan kalau dinamakan zaman sekarang yaitu cek.
Tujuan penerbitan cek secara terbatas adalah untuk keamanan para pengusaha atau para pedagang yang ingin berbisnis ke luar negeri atau tempat yang jauh lah. Jadi tidak perlu membawa uang tunai secara langsung. Mereka cukup hanya menitipkan uangnya di Baitul Mal yang ada di negara Madinah. Kemudian Baitul Mal Madinah akan memberikan semacam cek. Contoh nih, satu pengusaha akan berbisnis ke negeri Syam, maka nanti Baitul Mal yang ada di negara Syam akan memberikan uang senilai yang tertera di surat atau di cek tersebut. Artinya akan lebih menambah keamanan dalam aktivitas berbisnis. Nah, ini solusi banget pokoknya ya. Umar bin Khattab itu membuat kebijakan-kebijakan untuk mensolusikan negaranya. Pada poin ke-6, Umar bin Khattab sempat mau menerbitkan mata uang selain yang terbuat dari emas dan perak. Beliau pernah berpikir untuk melakukan pencetakan mata uang baru agar lebih fleksibel dan mudah dengan bahan baku yang terbuat dari kulit unta kala itu. Namun, setelah berbagai pertimbangan, ide dan usulan tersebut tidak dapat terlaksana. Jadi mata uang yang digunakan tetaplah emas dan perak atau dinar dan dirham. Ini memang sangat teladan banget ya. Khalifah Umar bin Khattab ini ketika mengatur keuangan negaranya. Oh iya guys, lo orang pernah tahu juga belum bahwa pada zaman Umar bin Khattab pernah juga loh mengalami yang namanya krisis ekonomi. Jadi legendanya begini guys, cara Umar bin Khattab mensolusikan krisis ekonomi di negaranya. Krisis ekonomi di zaman Umar bin Khattab terjadi selama 3 tahun. Lo orang bayangin, 3 tahun bro. Dan itu terjadi pada tahun sekitar 17 atau 18 Hijriah. Dan puncaknya dari krisis ekonomi zaman Umar bin Khattab itu terjadi selama 9 bulan loh. Dan wilayah yang mengalami krisis ekonomi pada waktu itu wilayah Hijaz, wilayah Yaman, wilayah Najd, dan wilayah Tihamah. Memang ada faktor sih dari penyebab krisis ekonomi pada masa itu. Sempat terjadi kemarau panjang dan mengalami kekeringan yang semakin memperparah keadaan. Tidak terjadi hujan dalam waktu yang sangat lama di Jazirah Arab. Kemudian faktor lainnya sempat terjadi juga wabah penyakit di wilayah Syam, hingga lumayan sangat mengganggu aspek perekonomian dan kegiatan perdagangan. Pada sektor pertanian pun karena kemarau panjang dan kekeringan menjadikan gagal panen yang lumayan parah. Tidak turun hujan dalam lumayan jangka lama membuat tanah-tanah pertanian mengering dan tidak dapat menghasilkan apapun bagi para petani. Terjadi bencana kelaparan juga loh. Selama dalam periode krisis ekonomi, banyak masyarakat yang mengalami bencana kelaparan kala itu, mengalami kesulitan bahan panganan. Bahkan terjadi lumpuhnya sektor perdagangan, lumpuhnya kegiatan, aktivitas perdagangan dan bisnis-bisnis. Jadi bukan dikatakan lumayan banget ya krisis ekonomi pada zaman Umar bin Khattab kala itu. Bahkan sampai terjadi gelombang pengungsian. Masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah krisis ekonomi kemudian banyak yang mengungsi ke negara Madinah. Mereka orang banyak yang tinggal di ibu kota negara Madinah. Sehingga kala itu problem solving atau solusi dari Umar bin Khattab menyiapkan tenda-tenda untuk tempat mengungsi masyarakat yang mengalami krisis ekonomi. Untuk tempat tinggal sementara waktu, Umar bin Khattab menyediakan juga makanan gratis untuk para pengungsi dan mendapatkan jaminan tuh dari negara Madinah untuk kebutuhan makanan bagi para pengungsi, mendapatkan kiriman makanan secara rutin. Kemudian bagi penduduk yang tidak mengungsi ke Madinah, maka Umar bin Khattab melakukan pendistribusian makanan dan mendapatkan perhatian dari Umar bin Khattab. Distribusi makanan dan bahan-bahan pokok makanan kepada mereka yang memilih tetap tinggal di wilayah masing-masing. Umar bin Khattab tidak hanya memberikan himbauan agar hidup sederhana kepada masyarakatnya. Udahlah, hidup mah low profile aja gitu. Tapi Umar bin Khattab pun bukan hanya memberikan himbauan, bahkan Umar bin Khattab sendiri memberikan teladan kepada para masyarakatnya. Umar bin Khattab dan keluarganya sangat populer, dikenal oleh rakyat dan masyarakatnya, menjadi teladan lah pokoknya gaya hidup yang sederhana teh.
apalagi dalam keadaan kondisi krisis perekonomian. Sehingga Umar bin Khattab pun melakukan himbauan kepada para konglomerat zaman itu, mengajak untuk gaya hidup mah low profile aja lah, dan membantu umat pokoknya, atau masyarakat yang memang membutuhkan. Bahkan dalam kondisi krisis ekonomi, Umar bin Khattab meniadakan tuh sementara hukuman potong tangan kala itu bagi para pencuri. Karena Umar menyadari mereka terpaksa mencuri karena kondisi ekonomi yang sangat sulit. Sehingga beliau menempuh satu kebijakan untuk menunda atau meniadakan sementara hukuman potong tangan bagi para pencuri. Uniknya lagi, Umar bin Khattab melarang sementara pernikahan tuh di masa krisis ekonomi, khususnya memang bagi yang tinggal berada di wilayah krisis ekonomi. Nah, poin terpentingnya, kala itu Umar bin Khattab membangun gudang logistik nih. Ini yang sangat krusial yang dilakukan Umar bin Khattab, karena akan memastikan Umar bin Khattab pun memahami dan tahu seberapa banyak cadangan logistik yang dimiliki oleh negaranya, yang kemudian untuk dilakukan pendistribusian logistik kepada wilayah-wilayah yang terdampak krisis ekonomi. Dan menetapkan wilayah-wilayah yang tidak terdampak krisis ekonomi diajak untuk membantu dan mengirim logistik kepada wilayah yang terdampak krisis ekonomi. Jadi sangat tanggung jawab banget pokoknya Umar bin Khattab dalam memimpin negaranya. Ini pokoknya teladan banget lah untuk umat, teladan banget untuk para pemimpin kekinian. Jadi Umar bin Khattab itu membuat kebijakan-kebijakan yang memang untuk mensolusikan baik internal maupun eksternal. Sehingga benar bahwa Islam itu adalah solusi bagi hidup. Pokoknya Khalifah Umar bin Khattab dalam masa kepemimpinannya teladan banget lah, totalitas dalam mengelola negaranya. Karena memang orientasi hidupnya untuk mardhotillah sejati, untuk ridho Allah. Pokoknya gitu deh, banyak banget kisah-kisah inspiratif dari Khalifah Umar bin Khattab. Di lain kesempatan, mungkin akan gue bahas lagi. Dan nanti kita orang ketemu deh di session berikutnya. Sekarang lo orang subscribe, like, komen terkerennya di bawah, dan kemudian bunyikan lonceng notifikasinya. Gue orang berharap video ini sangat bermanfaat untuk kita orang semua. Pokoknya lo orang bantu gue deh untuk mengembangkan channel ini.